Mantan pemain Chelsea ini yakin Kai Havertz lebih sukses di Arsenal. Mantan Chelsea Florent Maudà menilai Kai Havertz akan lebih sukses di Arsenal. Baginya, gaya main The Gunners lebih cocok buat Kai Havertz di lini depan. Arsenal mendapatkan Kai Havertz dari Chelsea di musim panas 2023 ini. Pemain berusia 24 tahun itu ditebus dengan harga 65 juta pound sterling atau setara 1,2 triliun rupiah. Pembelian Kai Havertz menjadi pro kontra. Ada yang merasa harga segitu terlalu mahal, ada pula yang merasa pantas dihargai segitu. Penampilan Havertz di Chelsea memang tidak begitu bagus. Havertz cuma kemas 32 gol dan 15 assist dari 139 laga di seluruh kompetisi. Dilansir dari The Sun, mantan pemain Chelsea Florent Maudà justru berpendapat kalau Kai Havertz akan lebih cocok main di Arsenal, sebab baginya Havertz bukanlah penyerang murni dengan tugas mencetak gol. Saya tidak melihatnya sebagai pemain nomor 9. Saya melihat Havertz sebagai gelandang serang. Dia punya kemampuan untuk menjelajahi lapangan dan mengatur larinya dengan baik. Paparnya, saya yakin permainannya akan lebih cocok di Arsenal daripada di Chelsea, sebab Arsenal bermain lebih fleksibel dan bisa melakukan pergerakan cepat antar posisi. Dia melanjutkan, meski begitu, Florent Maudà berpesan kalau manajer Arsenal Mikel Arteta harus temukan ramuan jitu buat Kai Havertz. Apalagi Kai Havertz sudah menyandang juara Liga Champions. Arsenal punya formasi untuk merekrut pemain dengan usia tertentu, dengan pengalaman memenangkan trofi. Arteta harus punya rencana untuk Havertz, dan dia harus tahu bagaimana persis menggunakan jasa si pemain. Menurut saya, perekrutan itu mirip-mirip dengan Gabriel Jesus di musim panas lalu. Tak mengejutkan kalau Chelsea datangkan Moises Caicedo. Pemain Brighton Moises Caicedo menjadi incaran banyak klub. Chelsea dinilai tak mengejutkan kalau menggait pemain asal Ekuador tersebut. Caicedo banyak dibahas di bursa transfer sejak bulan Januari. Kala itu, Arsenal yang mengincar pemain 21 tahun itu. Kini, Chelsea dikaitkan dengan dua klub Inggris lainnya, Manchester United dan Chelsea menjadi peminat Caicedo. Caicedo masih mempunyai kontrak yang lama di Brighton, durasinya sampai tahun 2027. Dia juga mempunyai opsi untuk memperpanjang 1 tahun lagi. Dengan begitu, Brighton jelas tak akan melepas Caicedo dengan harga yang murah. The Seagull disebut baru akan rela melepas Caicedo dengan harga 100 juta pound sterling. Jurnalis sepak bola Inggris Paul Brown tak akan kaget kalau Chelsea yang akhir mendapatkan Caicedo. The Blues mempunyai kebutuhan gelandang yang mendesak, menyusul kepergian banyak gelandang mereka. Apakah ada tawaran yang datang? Siapapun tidak akan bisa menebaknya karena kebijakan transfer Chelsea tampak sedikit berantakan saat ini, kata Paul Brown seperti dikabarkan oleh Sportmall. Ini cukup berantakan, jadi kita tunggu saja. Tapi itu tak akan mengejutkan saya kalau dia harus berakhir di Stamford Bridge. Kata dia menambahkan, Chelsea sudah mendapatkan beberapa pemain di musim panas ini. Nicholas Jackson dan Christopher Nkunku, pembelian paling mahal Chelsea sementara ini. Alasan mengapa Nicholas Jackson mau bergabung dengan Chelsea. Chelsea menambah kekuatan di lini depan. Nicholas Jackson merupakan rekrutan anyar yang didatangkan klub papan atas Liga Inggris untuk mempertajam lini serang mereka. Minat yang ditunjukkan oleh klub sepak bola asal London Barat tak lepas penampilannya bersama Villarreal di musim 2022-23. Sang pemain diketahui mampu mengemas 12 gol dan catatkan 4 assist dalam 26 laga di Liga Spanyol. Keputusan Nicholas Jackson mau bergabung dengan Chelsea juga dipertanyakan. Pasalnya, The Blues cuma finish di papan tengah Liga Inggris musim lalu. Itu artinya tak bermain di pentas Eropa pada musim baru.
Namun Jackson mempunyai alasan mengapa mau menerima pinangan dari Chelsea di bursa transfer musim panas ini. Nicolas Jackson sendiri bergabung ke Chelsea karena ada pengaruh dari kompetitornya Sadio Mane. Seperti diketahui, sebelum pindah ke Bayern Munchen, berkarir sepak bola cukup lama di Inggris. Ia pun pernah ditangani oleh Pochettino ketika bermain di Southampton. Nicolas Jackson mengatakan gabung ke Chelsea karena ada pengaruh dari Sadio Mane. Ia secara terbuka meminta saran langsung terutama soal Pochettino. Jackson mengungkapkan bahwa Sadio Mane berikan penilaian positif tentang pelatih asal Argentina tersebut. Mane menyatakan bahwa pelatih Spurs tersebut akan banyak membantu karirnya jika mendengarkan instruksinya, sehingga ia berani bergabung ke Chelsea di musim panas ini. Pemain berusia 20 tahun tersebut merupakan produk asli Akademi Villarreal. Nicolas Jackson mulai bermain di tim utama pada musim panas 2022 dan langsung tampil mengesankan bersama tim berjuluk Kapal Selam Kuning. Nicolas Jackson bukan cuma bisa bermain sebagai striker saja, tetapi sang pemain bisa ditempatkan sebagai pemain sayap, baik di kiri maupun di kanan. Sedikit informasi, ia akan berada di klub papan atas Liga Inggris Chelsea sampai Juni 2031. Pekan menentukan transfer Diego Costa ke Chelsea. Chelsea segera mengambil langkah untuk mendekati kiper Porto Diego Costa. Pekan depan bakal jadi pekan yang menentukan terkait kelanjutan transfer ini. Costa adalah salah satu dari sekian banyak nama kiper yang sedang diincar oleh Chelsea. Sejauh ini, belum ada diskusi yang benar-benar serius dari Chelsea terhadap kiper-kiper tersebut. Padahal, Chelsea sangat memerlukan seorang kiper baru untuk musim depan. Hengkangnya Edouard Mendy menyisakan Kepa Arrizabalaga di posisi penjaga gawang. Sebelumnya dilaporkan, Kepa tidak akan menjadi kiper utama Chelsea di musim depan. Manajer baru Pochettino meminta seorang kiper baru. Menurut koran lokal setempat, Jurnal de Noticias, Chelsea akan segera melakukan komunikasi dengan Porto terkait transfer Costa. Laporan tersebut menyebutkan bahwa komunikasinya paling cepat dilakukan antara awal Juli 2023 lalu atau justru baru dimulai pekan depan. Yang jelas, laporan tersebut meyakini bahwa Chelsea memulai pengejaran terhadap Costa. Menebus Costa dari Porto tidak akan murah. Ia punya bandrol seharga 75 juta euro di klausul pelepasannya. Porto hanya mau melepasnya di harga tersebut. Itu artinya keputusan ada di tangan Chelsea, apakah mau menawar segitu atau tidak. Dalam laporan yang sama dijelaskan, Chelsea tidak masalah dengan harga tersebut, sebab Chelsea pernah membeli Kepa lebih mahal dari harga itu. Selain itu, Chelsea juga sudah punya dana segar dari sejumlah penjualan pemain mereka. Hal ini bakal membantu proses penawaran Costa.